Baik, terima kasih. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Sekarang kita akan dengar suara dari mahasiswa yang sudah bersama kami. Silakan pertanyaannya. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Azka dari FISIP Universitas Indonesia. Di sini saya izin bertanya kepada Bu Rina sebagai anggota Komisi 4 DPR Republik Indonesia. Izin bertanya, apakah pengurangan anggaran Basarnas tahun 2026 itu memiliki dampak dan berhubungan dengan penanganan karhutla Kalimantan dan beberapa hotspot di sejumlah pulau yang lainnya itu yang terkesan untuk lambat untuk ditangani, atau permasalahan ini itu lebih struktural yang bersumber pada kebijakan pemerintah dan arah politik presiden, terutama mengingat kaitannya pada negara tetangga yang terkena dampaknya secara langsung seperti di negara Malaysia dan Singapura. Terima kasih. Baik, Aska, terima kasih. Silakan, Mbak Rina. Ya, terima kasih Aska pertanyaannya. Dan tentunya kami di Komisi 4 juga terus mengawasi, tidak hanya dari sisi kebijakan, juga dari sisi anggaran. Kalau kami bermitra dengan Kementerian Kehutanan, salah satunya yang menjadi fokus kami, dari anggaran Kementerian Kehutanan untuk 2026 ini sekitar 6,5 triliun. Dan yang kami soroti itu bukan hanya dari sisi besar kecilnya tentunya, tetapi dari kualitas belanja anggarannya, termasuk dari sisi penanganan karhutla. Dan ini juga harus berkaca pada periode-periode sebelumnya. Misalnya kami sudah dari Kementerian Indonesia sudah mempunyai pengalaman menangani karhutla dengan instrumen yang sudah banyak sekarang ini, tentunya outputnya juga harus lebih baik. Dan saya kira yang menjadi output kami di DPR bukan hanya seberapa banyak sih sudah diterjunkan. Misalnya ada sekitar tadi disampaikan 12.000 ya Pak. 12.880 personil yang sudah diterjunkan, ataukah teknologi seperti apa yang sudah dijalankan dengan OMC misalnya, operasi modifikasi cuaca, ataupun tadi yang Bapak sampaikan melihat dari sisi hotspotnya, tetapi yang kami fokuskan itu adalah pencegahannya. Dan yang namanya pencegahan itu tidak terpaku di pemerintah, tetapi juga semua yang terlibat di situ. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola lahan ya sesuai dengan status lahan, dan juga kami di DPR melihat itu semua. Bagaimana supaya ini tidak berulang, masing-masing pihak harus saling berkoordinasi, kompak. Dan saya juga mengapresiasi kemarin Pak Presiden yang meminta untuk merevisi peraturan daerah di Kalimantan, kalau nggak salah di Provinsi Kalimantan, untuk supaya pembukaan lahan dilakukan tidak lagi dengan cara bakar gitu untuk luas lahan misalnya maksimum 2 hektar. Tetapi di sini kami juga menyoroti bagaimana supaya lahan masyarakat itu bisa pembukaan lahannya bisa lebih efektif tanpa harus membakar lahan gitu kan. Dan ini juga harus dievaluasi lagi gitu peraturan ini sehingga supaya tidak terulang lagi gitu. Jadi memang dari pusat sampai daerah harus bahu-membahu. Termasuk juga ketika BMKG misalnya sudah mengumumkan ini kita akan mengalami yang namanya El Nino gitu. Dan ini sudah jauh-jauh hari. Apakah memang peringatan ini sampai ke action plan-nya di daerah gitu kan, ke provinsi, ke kepala daerah gitu seperti apa, dan tentunya diteruskan kepada pemilik lahan sesuai dengan statusnya. Dan ini menjadi concern kita di DPR seperti apa, karena kalau misalnya kita fokus terhadap satu instansi, ini sangat besar, Indonesia sangat besar. Apalagi tadi Pak Eri menyampaikan namanya lahan gambut itu ternyata sekompleks itu loh gitu. Beda dengan lahan-lahan misalnya seperti lahan mineral biasa yang memang gampang bukan gampang ya, mudah lah untuk bisa diatasi gitu. Sedangkan gambut bahkan ketika ada hotspot juga mengatakan misalnya di sini statusnya medium, tetapi kan tidak terlihat di atasnya seperti apa, harus ground checking. Ya, tadi karena namanya gambut seperti bara api ya Pak, di dalamnya itu yang terus ada api. Nah di sini yang menjadi fokus perhatian adalah bagaimana persiapannya, penanganannya. Nah sekarang tadi saya juga banyak diskusi dengan Pak Eri. Sekarang kita fokus dengan penanganan karhutla akibat El Nino salah satunya gitu. Dan ke depan kita akan menghadapi La Nina. Nah itu juga seperti apa tuh penanganannya, harus disiapkan dari sekarang. Memang biaya untuk memitigasi itu perlu disiapkan gitu. Daripada kita sekarang anggaran lebih besar untuk penanganan karhutla ini gitu. Dan tadi kami juga melihat ya bahwa negara-negara tetangga juga sudah mulai protes, tetapi yang kami fokus sekarang ini adalah bagaimana
kita bahu-membahu semua instansi dari pusat sampai daerah supaya kejadian ini tidak berulang lagi. Baik. Itu sekaligus closing statement dari Bu Rina. Saya ke narasumber lain, closing statement waktu kita terbatas Bang Hariko. Mimpi besar kita 3 tahun ke depan, apakah kita bisa melihat Kalimantan dan provinsi lain itu bebas dari karhutla? Ya, harus ya. Harusnya. Kita bersama-sama berupaya agar di tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi hutan dan lahan yang terbakar. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak di DPR, kemudian para pecinta lingkungan, ada Mbak Uli dari Walhi, Pak Indra dari PB, dan teman-teman mahasiswa. Sekali lagi jangan ragu karena memang pemerintah sangat membutuhkan kritik dan saran dari teman-teman. Kita semua satu tim, negara kita bersaing dengan negara-negara yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita berikan kritik dan saran yang terbaik. Karena memang masalah yang kita tangani ini bukan masalah yang baru. Baik. Masalah yang sudah sekian puluh tahun dan harus bersama-sama kita selesaikan. Oke, baik. Terima kasih Bang Hariko. Closing statement, Mbak Uli. Ya, yang pertama saya kembali tadi ya, Mbak, bahwa problem ini struktural, maka mungkin nanti bisa disampaikan ke Bapak Presiden ya Pak. Presiden bisa mengambil komando ya untuk beberapa kementerian terkait, karena di sini problemnya bukan hanya di Kementerian Kehutanan, tapi juga ada Kementerian ATR BPN misalnya, karena dalam data kami dan juga data yang dirilis ya oleh banyak pihak gitu ya kan, termasuk pemerintah misalnya, banyak juga tuh titik api itu ditemukan di perkebunan sawit gitu, dan kita tahu bahwa perkebunan sawit ini adanya di areal peruntukan lain di mana kewenangannya di ATR BPN gitu. PBPH ada di kehutanan kewenangannya gitu. Dan di mana KLH, kewenangan KLH itu adalah memastikan bahwa perizinan lingkungannya itu dipenuhi ya prasyarat-prasyaratnya dalam konteks implementasi operasional di lapangannya gitu oleh pemegang izin gitu. Nah ini karena dia lintas kementerian maka butuh tuh dikomandoin oleh presiden gitu. Lalu yang kedua sebenarnya ada banyak sekali instrumen yang bisa dipakai. Tadi saya bilang Kementerian Lingkungan Hidup itu bisa punya ada pasal 98 dan pasal 99 di UPPLH yang memastikan bahwa strike liability itu bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ada legal standing dari KLH untuk menagih pertanggungjawaban pemulihan dari korporasi. Di Kementerian Kehutanan itu ada legal standingnya Mbak, di Undang-Undang Kehutanan ya Mbak, pasal 72. Jadi Kementerian Kehutanan itu bisa mewakili masyarakat korban akibat kerusakan hutan untuk dipulihkan haknya gitu. Jadi kalau tadi misalnya di awal testimoni Bapak tadi ya dari Kalimantan, ada kerugian material dan imaterial yang selama ini dialami oleh rakyat gitu, udah saatnya sebenarnya Kementerian Kehutanan itu pakai legal standingnya untuk memulihkan itu gitu kan. ATR BPN juga udah jelas tuh, ada klausul ya di peraturan menterinya yang kemudian memberikan kewenangan untuk bisa pencabutan izin kalau arealnya terbakar gitu. Nah itu yang dipastikan gitu untuk menjawab problem ini. Oke, harapannya seperti itu. Terima kasih. Closing statement silakan Pak Indra. Singkat. Oke. Kita selalu menghadapi problem yang sama ya. Dari tahun ke tahun ini karhutla terjadi, terutama berawal dari kebakaran gambut, begitu ya. Karena itu kalau kami ini menyarankan itu dari pemerintah ini harus sudah bisa open, ya. Artinya itu adalah sudah bisa menetapkan zonasi. Ya, keep gambut yang sudah degrade itu jangan menjadi kawasan budidaya. Biarlah dia menjadi kawasan lindung yang tidak diapa-apakan. Karena itu sudah sangat rentan, sangat terbakar, gitu ya. Dan juga perlu keterbukaan peta, ya. Karena selama ini perusahaan itu menyembunyikan peta perusahaannya, banyak ya. Kita tidak bisa mengakses peta perusahaan, padahal itu penting. Karena dengan begitu masyarakat bisa tahu bahwa oh ini benar-benar terjadi di kawasan mereka, kawasan korporasi ataupun kawasan penduduk dan seterusnya, gitu ya. Jadi meminimalisir kebakaran itu sangat bisa. Tapi membuat 100% zero kebakaran, ya itu memerlukan kolaborasi yang sangat sinergis antar pihak. Begitu mungkin. Baik, Pak Indra, terima kasih closing statement-nya dan terima kasih untuk semua narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya akan tutup. Api bisa dipadamkan, asap bisa menghilang, namun jika akar persoalannya tidak diselesaikan, karhutla akan kembali menjadi siklus yang berulang.
seperti yang tadi saya sampaikan. Terima kasih Anda sudah bersama kami malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head with Elvira.